Selamat pagi Mita Lovers. Di edisi pagi hari ini, Endita kembali lagi menghadirkan segmen Opera Mitra, obrolan pagi sekitar kita, yaitu obrolan yang dalam beberapa minggu terakhir sepertinya topik ini sedang marak diperbincangkan dan menjadi headline berita di mana-mana gitu ya, yaitu pinjaman online ilegal yang meresahkan. Nggak di televisi, nggak di media sosial, tentang pinjol ilegal ini sepertinya tiap hari sedang gencar-gencarnya digerebek. Masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban, nah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Oke, di pagi hari ini tentunya saya juga sudah menghadirkan narasumber yang siap-siap untuk kita bedah, kita ajak ngobrol supaya masyarakat di luar sana bisa lebih teredukasi, nggak terjebak kepada pinjaman online ilegal yang meresahkan ya. Rentetan penggerebekan terhadap sejumlah kantor pinjaman online atau pinjol dilakukan di berbagai daerah selama sepekan terakhir sejak Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat untuk menindak pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Tentunya arahan dari Bapak Presiden ini juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di pagi hari ini untuk Opera Mitra kita sudah kedatangan tamu yang cantik, yang seger, yang semangat. Ada Mbak Siva Primastuti selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari OJK Purwokerto. Selamat pagi Mbak Siva. Selamat pagi Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sepertinya belakangan ini makin tambah sibuk nggak nih berkaitan dengan pinjol ilegal yang tambah banyak? Lumayan. Ya? PR untuk lebih mengedukasi masyarakat gitu ya. Iya. Nah Mbak Siva, ini kan memang mungkin udah lebih dari sepekan ya, sepertinya udah mulai rame penggerebekan. Tapi sebelumnya kita pun udah sering baca atau mendengar kisah-kisah masyarakat terjerat pinjol ilegal yang awalnya hutang cuma 2 juta menjadi puluhan juta, ratusan juta, bahkan yang terparah ancaman untuk penyebaran data-data pribadi, bahkan sampai yang maaf aja data-data porno gitu ya. Kemudian belum lagi diiringi dengan ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang pinjol ilegal, mungkin kita tanya dulu ke Mbak Siva ya. Mbak Siva, yang namanya pinjol itu kan ada ilegal sama legal. Perbedaannya apa dulu sih? Yang legal tuh yang bagaimana, yang ilegal tuh yang seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin sebelum membahas terkait pinjaman online legal atau ilegal gitu, saya ingin menjelaskan bahwa pinjaman online itu sebenarnya apa gitu. Jadi pinjaman online itu kalau istilah dari ketentuan kami di ketentuan OJK adalah fintech peer-to-peer lending. Nah, karena istilahnya adalah fintech peer-to-peer kan langsung dari borrower dan lender. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu pendengar mengenal tentang bank, itu kan memang mereka menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau fintech tidak seperti itu gitu. Jadi fintech itu semacam platform yang mempertemukan antara si peminjam dengan yang pemberi dana. Jadi langsung dari si peminjam langsung memilih siapa yang ingin dibiayai. Dari sisi peminjam mereka bisa melihat siapa saja yang membutuhkan dana. Nah, dari peminjam akan memilih mana yang ingin dia biayai dari situ. Diseleksi? Iya, diseleksi oleh si peminjam karena peminjam kan memperhitungkan dari risiko masing-masing. Betul. Yang meminjam apakah mereka bisa mengembalikan atau tidak. Betul. Jadi langsung dari peminjam memilih siapa yang ingin dia pinjami. Nah, dari apa yang meminjam ya mereka seperti biasalah karena kan tidak mengetahui siapa yang meminjami dia, seperti itu. Kemudian terkait legal dan ilegal, kenapa sih kita ada fintech gitu ya? Kenapa kita melegalkan fintech peer-to-peer lending gitu ya? Ada memang legal gitu. Jadi tidak semua masyarakat, kita ketahuilah faktanya saja bahwa tidak semua masyarakat tuh terakses oleh perbankan. Banyak yang memang belum bankable gitu, misalnya masih awam. Iya, masih usaha rintisan dan lain-lain gitu kan. Dari bank juga akan membiayai mereka juga mikir-mikir gitu kan ya, apakah benar nih, kan mereka baru
baru bisa startup kan baru terjun di bisnis gitu, bisa nggak sih kita biayai gitu Pak dari bank kan, mereka kan juga mewajibkan akunan dan lain-lain. Cukup beresiko nggak nih? Nah iya seperti itu. Jadi kalau dari fintech mereka syaratnya sangat mudah kan, KTP dan lain-lain gitu. Kemudian cara pembayarannya pun bisa selang hari aja gitu. Kalau bank kan bulanan gitu kan, bulan jangka waktunya juga tahunan lah, minimal mungkin 3 bulan itu kan buat yang petani misalnya. Nah kalau fintech tuh bisa per hari, dibayarkannya per hari gitu, jangka waktu juga bisa per hari gitu. Jadi kan sangat fleksibel gitu ya untuk masyarakat yang memang sangat butuh, khususnya misalnya UMKM misalnya, UMKM yang memang perputaran usahanya hanya 2 harian lah, itu sangat berguna gitu. Nah selain itu juga teknologi kan juga berkembang pesat ya, masyarakat juga udah males lah ke lembaga jasa keuangan yang konvensional gitu, jadi pengennya langsung ke yang bisa diakses gampang. Nah, karena hal itu akhirnya OJK memberikan ketentuan peraturan terkait fintech peer-to-peer lending. Itu kalau misalnya pendengar ingin membaca lebih lanjut, itu nomor POJK nomor 77 tahun 2016. Nah di situ dipersyaratkan kalau misalnya memang ingin menjadi, jadi saat itu kan keadaannya tahun 2016 itu semua sudah banyak nih fintech. Nah jadi saat peraturan itu disahkan, OJK memberikan kesempatan kepada fintech yang sudah ada untuk mendaftar. Mendaftar ke OJK, yang mau ini pun yang baru buka pun boleh daftar ke OJK. Nah di situ OJK mengakses mana-mana sih yang bisa, yang kira-kira memenuhi standar dari kami gitu. Akhirnya dari situ banyak nih beberapa yang daftar, ada yang memang tidak bisa karena tidak bisa melanjutkan ke proses perizinan karena memang mereka tidak sesuai standar gitu. Nah, ada yang lolos, akhirnya sampai hari ini per tanggal 6 Oktober kemarin ada 106 peer-to-peer lending atau fintech atau pinjol ilegal yang terdaftar atau berizin di OJK. Yang seperti itu. Mendaftarkan diri yang akhirnya sekarang statusnya legal. Iya, legal itu ada 2. Ada yang terdaftar, ada yang terdaftar dan berizin. Nah, kalau terdaftar itu ada sih di ketentuan POJK 77 itu bahwa awal dari perizinan fintech itu yang pertama adalah mendaftarkan. Nah, ketika terdaftar mereka diberikan waktu selama 1 tahun untuk melengkapi proses pendaftaran itu. Nanti setelah itu kalau misalnya sudah terpenuhi semua, mereka bisa berizin. Kalau misalnya mereka tidak bisa memenuhi pendaftaran dan isinya dihapus atau di waive lah, dihilangkan gitu. Jadi mereka kembali ilegal lagi seperti itu. Jadi untuk menjadi legal juga banyak persyaratannya seperti itu, karena kan nanti akan menjadi pengawasannya OJK seperti itu. Kemudian terkait ciri-cirinya ya Mbak, tadi dijelaskan, ditanyakan juga. Yang paling gampang, yang paling kasat mata lah misalnya dari pendengar sekalian. Jadi mungkin dari ketika kita melakukan download aplikasi, itu kan aplikasi peer-to-peer lending itu kita yang ilegal itu cuman dibolehkan untuk mengakses 3. Kita biasanya menyingkatnya menjadi camilan. Camilan? Iya. Apa itu, camilan Mbak? Itu kamera, mikrofon dan location. Kamera, mikrofon dan location. Nah, jadi misalnya pendengar sekalian ingin mendownload aplikasi pinjaman online, kalau misalnya mengharuskan mengakses selain dari itu sudah pasti ilegal. Oke, bisa dipastikan selain camilan, kamera, mikrofon dan apa tadi? Location sudah ilegal, pasti sudah ilegal. Pasti ilegal. Oke, catat itu ya. Kemudian ini juga yang kasat mata juga, yang peer-to-peer yang legal atau pinjol yang legal itu tidak boleh melakukan marketing atau menawarkan jasa produknya itu via SMS atau WA langsung. Sering banget itu. Nah itu, jadi kalau misalnya para pendengar mendapatkan tawaran, misalnya bahasanya itu kredit cepat gitu, kebanyakan cepat, tanpa jaminan kayak gitu. Nah itu sudah pasti ilegal.
Kalau misalkan di medsos Mbak, kan di Facebook atau di tempat-tempat lain, kadang ada tuh yang suka memberitahukan ke publik bahwa mereka bisa memberikan pinjaman. Itu masuknya yang mana? Kalau itu, kalau misal di sosmed, kita kan belum tahu ya apakah memang kalau di sosmed kan kita memang tidak batasi ya, tidak diharamkan lah istilahnya untuk melakukan marketing di sosmed. Nah itu nanti dicek kepada para pendengar, bisa melakukan pengecekan di website OJK di www.ojk.co.id. Hampir tiap bulan kita tuh selalu melakukan updating mana-mana saja pinjol yang legal. Nah, kalau misalnya yang per tanggal 6 Oktober sebanyak 106 tadi itu, jadi itu ada listnya. Nah, nanti tinggal search di situ apakah yang menawarkan itu memang legal. Ya, kalau misalnya tidak ada di situ ya sudah pasti ilegal. Ilegal gitu ya. Iya. Oke. Ciri-ciri lain lagi Mbak, apa Mbak? Mungkin suku bunga Suku atau bunga iya. Jadi suku bunga juga kalau yang ilegal itu memang sangat tinggi ya, bisa berkali-kali lipatnya dari pokok. Bisa misalnya pinjam 10 juta bisa jadi 200 juta dan lain-lain gitu. Wow. Nah, karena memang kalau salah satu ciri khas fintech mau legal maupun ilegal itu kan memang mereka pengenaan bunganya per hari gitu. Nah, tapi kalau yang legal itu dibatasi, tidak boleh terlalu tinggi, dan yang mengatur adalah AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi mereka itu, AFPI itu adalah suatu asosiasi yang menaungi semua fintech yang atau pinjol yang legal. Nah, mereka juga menetapkan juga bunga, kalau nggak salah itu per harinya juga nggak boleh lebih dari 0,8%. Nggak boleh lebih dari 0,8%. Kemudian juga denda yang dikenakan ketika peminjam atau borrower itu tidak membayar sesuai dengan kesepakatan atau jangka waktu misalnya, itu juga tidak boleh melebihi pokoknya. Nah, itu sih yang paling paling membedakan antara ilegal sama legal terkait suku bunga seperti itu. Oke, suku bunganya. Bahkan saya pernah baca yang pinjol ilegal ini bisa sampai 35%, 38%. Makanya kebayang ya, hutang 1 juta jadinya berapa gitu. Oke Mbak, masih ada ciri-ciri lain? Mungkin kayak bentuk jaminan-jaminan yang ilegal sama legal gimana? Kalau jaminan sih, karena fintech ini memang nature-nya memang tidak ada jaminan ya, karena kan mereka unggulannya adalah kredit yang cepat gitu. Jadi baik legal maupun ilegal juga mereka pasti cepat, lebih cepat dari ya yang lain, misalnya LJK lain gitu. Kalau dari jaminan sih nggak ada, mereka juga pasti tidak ada jaminan seperti itu. Terus proses penagihan ini juga. Nah, iya ini. Nah, penagihan itu sebenarnya kalau yang legal itu kita juga sudah atur ya, mereka tidak boleh melakukan penagihan yang tidak beretika gitu kan. Penagihan tidak beretika itu seperti apa? Nah, misalnya ya ini ada hubungannya dengan akses data tadi gitu ya. Karena yang ilegal itu bisa mengakses semua data, baik itu foto, kontak dan lain-lain. Jadi kan biasanya kan sering ada pengaduan terkait tetangganya itu dapat tagihan juga gitu. Dan kayak apa ya, mencemarkan nama baik lah jatuhnya. Malu-maluin gitu lah. Nah, belum lagi menyebarkan foto-foto yang di HP kemudian di-edit sedemikian rupa sehingga tampak seolah tidak senonoh dan lain-lain, kemudian disebarkan ke semua kontak yang ada di HP. Itu kan sudah, itu juga tidak boleh gitu, karena itu kan tidak beretika. Tapi kalau ilegal itu biasanya yang dilakukan gitu. Gimana caranya gitu ya supaya mereka membayar hutang? Iya, jadi mereka menekan dari sisi psikologis dari apapun gitu, agar gimana caranya mereka bisa bayar utang gitu. Terintimidasi berapapun jadi dibayar gitu ya. Padahal sebenarnya pinjol ilegal ini kalau misalkan dikenakan pasal udah berlapis-lapis ya. Dari bunganya, dari intimidasinya, pengancamannya dan sebagainya, pencurian data juga. Betul. Parah ya memang ya. Nyari uang pengen dapat banyak, segitunya banget ya. Ada lagi Mbak ciri-cirinya Mbak biar masyarakat lebih ngerti nih? Ini sih kalau pinjol ilegal itu kan memang biasanya tidak alamatnya itu tidak jelas di mana gitu. Alamat kantor offline-nya? Iya. Mereka itu karena kan basisnya cuma teknologi aplikasi itu gitu. Sedangkan server pun bisa dimanapun, dan kebanyakan juga informasi dari
kepolisian gitu kan, yang karena kan banyak yang ilegal sekitar 4.187 itu sudah ditutup oleh kepolisian, oleh Kominfo. Ya. Nah, itu banyak kan servernya itu juga di luar negeri gitu. Kemudian ketika dilakukan penggerbekan pun yang di lokasi itu ya bukan yang pemiliknya gitu. Karyawan-karyawannya. Ya, karyawan, banyak kan debt collectornya aja gitu kan. Nah, jadi itu sih salah satu tantangan lah gitu. Sehingga penutupan itu agak lebih susah, dan mencari siapa dalangnya itu juga agak susah kan, karena memang mereka tidak bisa dilacak di Indonesia seperti itu. Itu sih garis besarnya pembeda antara yang legal dan ilegal. Oke, nah sedikit sudah ada gambaran ya Mitra Lovers mengenai pinjol ilegal yang kian membuat masyarakat jadi resah, terutama yang butuh kucuran dana segar cepat, tapi kemudian mengambil jalan pintas, nggak mikirin suku bunga yang diberikan, terjebak pinjaman online, nyesel di belakang hari ya, karena ternyata ketika penagihan, wah barbar gitu ya. Nah, Mbak Siva, ini kan bisa jadi masyarakat kita banyak yang terjebak masuk ke pinjol ilegal. Apakah itu karena memang masyarakat kita masih kekurangan literasi tentang pinjol ilegal? Iya, terima kasih. Jadi memang masyarakat Indonesia itu berdasarkan survei kami, survei OJK tahun 2019, itu kalau nggak salah tingkat literasi masyarakat tuh 38%. Jadi dari 100 orang itu yang paham dan mengerti apa yang produk keuangan yang dia pakai itu hanya 38 dari 100 orang. Hanya 38 yang ngeh ya? Ya, sedangkan tingkat inklusi atau tingkat akses atau pemanfaatan itu sebesar 76%. Nah, jadi kan ada gap gini, yang yang memanfaatkan, yang punya akses atas produk atau layanan keuangan, jasa keuangan itu kan ada 76 lah per 100 orang gitu. Sedangkan yang paham, benar-benar paham dari 76 itu yang benar-benar paham dari 100 orang cuma 38. Kan ada gap di sini. Nggak ada separuh ya? Nah, jadi banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan suatu produk atau jasa keuangan itu tidak mengetahui, tidak paham apa yang dia pakai gitu. Nah, dari situlah sebenarnya itu juga PR kami bersama, kayaknya PR dari OJK juga, dari pemerintah juga gitu, bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi dari masyarakat. Nah, karena kenapa gitu? Karena ya ada gap ini yang biasanya ini yang dimasuki oleh ilegal ini gitu kan. Memakai celah ya, yang bisa mereka masuk di sini mereka butuh. Masuknya di situ gitu, karena ternyata masyarakat tuh minat loh dengan produk kami, tapi mereka nggak peduli atau nggak ngerti amat atau nggak ingin tahu gitu. Jadi ya udahlah, manfaatkan. Nah, mumpung nggak tahu misalnya seperti itu kan, lalu tiba-tiba sudah terjebak. Nah, jadi salah satu upaya yang dilakukan OJK juga itu melakukan kegiatan edukasi. Nah, edukasi kami juga sering melakukannya melalui sosial media ya, karena kan sekarang zamannya udah sosmed. Betul. Nah, kalau misalnya pendengar ingin tahu lebih komprehensif terkait edukasi atau seluruh LJK itu bisa follow Instagram OJK @OJK Indonesia itu. Tiap hari pasti ada konten yang sifatnya edukatif gitu, bisa menjelaskan, bahkan perbankan pun kita juga sering menjelaskan di situ. Kan banyak tuh produk-produk perbankan yang memang sudah high gitu kan ya. Kemudian juga ya masalah pinjol juga hampir, bahkan kalau pinjol itu karena kan memang urgensinya tinggi ya, karena masyarakat juga banyak yang terjebak itu. Akhirnya di sosial media kami itu hampir tiap minggu itu pasti ada konten terkait pinjol gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses, kemudian mendapatkan informasi mana-mana yang legal gitu. Kemudian kalau ada dispute gitu atau misalnya ingin melaporkan LJK gitu karena ada permasalahan, nggak cuman pinjol aja, bisa yang lain, misalnya perbankan, pasar modal dan lain-lain, itu bisa melalui
kontak kami, kontak center kami itu di namanya kontak 157. Dan jadi bisa via telepon 021 157, kemudian bisa WA 081 157 157 157, angka cantik. Kemudian bisa melalui website kami di kontak157.ojk.go.id. Oke, berarti kalau masyarakat mendengarai misalkan ada pinjol ilegal atau sedang terjebak pinjol ilegal, bisa melaporkan ke OJK. Selain juga ke kepolisian mungkin ya? Iya, jadi ranah dari OJK itu kan nanti kita mengidentifikasi apakah memang ini legal atau ilegal gitu. Dari laporan masyarakat itu nanti kita akan karena OJK kan juga sebagai ketua Satgas Waspada Investasi ya. Jadi Satgas Waspada Investasi itu memang suatu satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah untuk menindaklanjuti yang investasi-investasi ilegal, bisa investasi bodong, bisa pinjaman online ilegal dan lain-lain. Itu anggotanya ada 13 lembaga atau instansi. Mbak Siva, mungkin maaf ya saya potong dulu. Ini ada yang sudah bergabung lewat telepon untuk membicarakan masalah pinjol ilegal yang meresahkan. Halo, selamat pagi, Opera Mitra. Selamat pagi. Selamat pagi, dari Bapak siapa, di mana ini? Dari Pak Imam. Pak Imam. Di mana Pak Imam? Di Purwokerto aja? Di Purwokerto Barat. Di Purwokerto Barat. Gimana Pak Imam? Apakah pernah mencoba ikutan pinjaman online ilegal atau selama ini masih aman karena ikut yang legal-legal aja? Alhamdulillah belum pernah punya utang. Cuma ini tadi Mbak siapa dari OJK ya? Mbak Siva. Mbak Siva Hadu. Ya gimana Mas? Begini, jadi yang ingin saya tanyakan, pinjaman online itu memang ada ya yang terdaftar atau mungkin sepengetahuan dari OJK, ada nggak gitu? Terus yang kedua, iya Pak, nyikapi kalau nomor HP kita direferensikan oleh orang yang pinjam online. Oh iya, betul-betul disalahgunakan. Jadi kadang ya, orang-orang itu pinjam online terus dia itu nggak bisa bayar dan sebagainya. Itu teman-teman yang ada di kontaknya itu dihubungin. Saya dulu pernah seperti itu soalnya. Iya. Jadi tapi kata teman saya itu di seluruh kontak yang HP-nya dia itu semuanya dihubungin karena dia tidak mereferensikan sebenarnya, tapi memang semuanya dihubungin gitu. Hal itu kan sangat mengganggu. Kemudian pertanyaan ini saya banyak ya, ada 10. 10. Kan sekalian 20 ya Pak Imam. Ya, yang ketiga, bagaimana kalau sudah memang sudah pinjaman online gitu ya, terus benar nggak ada anjuran bayarlah sesuai pinjamannya aja. Jadi misalnya kita pinjam 1 juta, bayar itunya aja, udah 1 juta aja udah. Jadi itu ada caranya sendiri gitu, bener nggak gitu? Seperti anjuran salah satu pejabat ya. Iya. Oke, catat dulu ya Mbak Siva ya. Ada lagi yang lain, katanya 10 ya. Enggak, soalnya nanti kalau 10 nggak dapat hadiah dari Mbak Siva. Oke, nanti bakal dijawab oleh Mbak Siva. Ada lagi Pak Imam? Ya, udah sih, gitu aja. Gitu aja dulu. Oke, ditunggu jawabannya ya. Terima kasih Pak Imam, selamat pagi. Itu dia ya, Pak Imam yang sempat tadi menanyakan apakah kalau misalkan pinjaman online itu ada yang terdaftar di OJK. Iya. Terima kasih Pak Imam. Mungkin saya menjawab dulu pertanyaan yang pertama terkait ada nggak sih pinjaman online yang memang terdaftar di OJK? Jawabannya adalah ada Pak. Sampai tanggal 6 Oktober ini jumlahnya 106 Pak yang terdaftar dan atau berizin di OJK. Itu listnya mana aja, listnya itu mana-mana aja sih gitu, misalnya yang terdaftar. Nah Bapak itu bisa mengecek melalui website OJK Pak, di www.ojk.go.id. Biasanya di dashboard itu langsung ada daftar pinjaman online legal gitu. Nah itu diklik, nah dari situ nanti ada listnya 106 itu siapa saja, seperti itu.
Nah, kemudian yang pertanyaan kedua terkait tadi Bapak pernah dihubungin oleh pinjol gitu kan, yang menagih hutang temennya Bapak. Betul, gitu. referensi nomor Iya, ya. referensi nomor. Memang itu salah satu modus dari pinjol ilegal. Mereka bisa mengakses semua kontak di handphone peminjam gitu. Karena ketika mereka melakukan install aplikasi pinjaman online-nya, mereka langsung mengambil semua data di handphone tersebut. Nah di sini Pak Imam kan menjadi salah satu korban karena meresahkan, ditagih juga padahal nggak ikut hutang. Terisi ya. Iya. Nah itu saran saya sih blok aja Pak nomornya, atau misalnya nanti ingin ingin melaporkan karena mengganggu gitu, bisa dilaporkan ke kami. Walaupun bukan pihak peminjam bisa melaporkan ya. Ya karena kan nomor HP-nya itu sebenarnya tetap menjadi lead bagi mengganggu. Mengganggu kan juga bisa dilaporkan ke kepolisian ya, karena itu juga mengganggu kenyamanan gitu. Nah kalau dari sisi kepolisian nanti bisa melakukan cyber patrol, karena polisi kan tugasnya juga di dalam menangani pinjaman ini kan melakukan cyber patrol. Nanti ketika mereka mendapatkan aplikasinya, sama sih dari OJK juga mendapatkan informasi dari pengaduan nasabah, dari polisi melakukan cyber patrol gitu, kemudian nanti hasilnya diberikan kepada Kominfo untuk dilakukan penutupan. Seperti itu. Jadi memang kerjasama antar 13 lembaga tadi gitu, untuk saling bekerja sama memberantas lah istilahnya, karena kita harus benar-benar saling balapan lah ya gitu. Misalnya karena kan untuk membuka aplikasi itu sangat mudah gitu, membuat aplikasi kan sekarang mudah ya gitu. Jadi kita menutup di sini 1.000, ternyata besok di sana muncul lagi 5.000 gitu. Nah di situ kita harus benar-benar ada koordinasi antar lembaga seperti itu. Dilanjut kembali obrolan pagi sekitar kita Opera Mitra mengenai pinjol ilegal yang kian meresahkan masyarakat ya. Ya walaupun di tengah-tengah masyarakat kan memang kita akui banyak yang terdampak secara ekonomi karena ada pandemi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, akhirnya mungkin ketika terdesak kebutuhan jalan pintas ya, pinjam yang gampang, cepat, nggak ribet, masuknya akhirnya terjerat ke pinjaman online ilegal gitu ya. Tahu-tahu resikonya di belakang ternyata cukup mengerikan. Mbak Siva, tadi untuk Pak Imam yang ketiga, ketika ada anjuran untuk yang sudah terlanjur meminjam online ilegal untuk mengembalikan tapi pokoknya aja. Ini gimana nih? Harusnya bagaimana? Jadi memang karena gini, prinsipnya itu kan sebenarnya ilegal itu tidak terdaftar dimanapun gitu kan, tidak memiliki badan hukum yang sah di Indonesia gitu. Nah ketika mereka, jadi kan dari pemerintah kemarin juga ada siaran pers juga kan dari Bapak Mahfud MD selaku Kementerian Koordinasi Kepolisian dan Hukum dan HAM. Nah itu juga menyarankan untuk yang terlanjur meminjam untuk tidak mengembalikan pinjaman gitu. Sebenarnya di sini ada ininya sih jadi kenapa sih mungkin dari awal perlu dirunut dulu gitu. Karena gini, ketika masyarakat meminjam suatu pinjaman baik itu ilegal atau ilegal, itu kan pasti ada perjanjiannya ya. Itu kan punya nilai hukum perdata lah di situ. Hukum perjanjian pinjam meminjam. Nah, ketika ada salah satu yang wan prestasi misalnya, itu kan nanti salah satu bisa saling menggugat kan. Nah, di sini jadi yang ilegal itu memang tidak punya power di situ karena mereka memang sudah ilegal kan. Mau menggugat pun mereka juga akan masuk ke lubang buaya juga gitu. Karena mereka nanti ketahuan nih aku ilegal, legalitasnya gitu kan. Kenapa dari pemerintah juga menganjurkan seperti itu. Cuman kalau menurut saya juga, kalau misalnya saran dari kami dari OJK pun, kalau masyarakat memang ingin meminjam, tolong yang legal saja gitu. Karena risikonya tuh lebih rendah lah daripada yang meminjam yang ilegal gitu. Karena
ya liar sekali kan kalau yang ilegal itu. Data juga bisa ya aksesnya sudah tidak terbatasi dan lain-lain, belum lagi nanti ancaman-ancaman dan lain-lain. Memang dari pemerintah juga menganjurkan apabila sudah terlanjur meminjam dan mendapat ancaman dan lain-lain untuk melaporkan ke kepolisian gitu. Nah, kalau dari kami juga mending preventif lah gitu. Ya udahlah, pinjam yang legal aja. Nah, karena nanti ya daripada nanti sudah diancam baru lapor gitu kan, sudah ada efek terancamnya gitu kan ya, dari mental pun juga. Nah, kemudian meminjam pun sebenarnya kan juga harus dibayar gitu kan ya, karena itu kan juga hutang ya kalau misalnya muslim juga kan juga wajib untuk mengembalikan hutang dan lain-lain gitu. Nah, menurut saya sih ya monggo gitu. Kalau ilegal memang ya secara hukum juga mereka tidak bisa bergerak gitu. Tapi kalau memang anjuran pemerintah seperti itu dan sudah ada perlindungan bahwa nanti boleh melaporkan ke kepolisian, ya berarti kan sudah ada perlindungan juga dari pemerintah. Cuman kembali lagi kalau misalnya memang kan masing-masing orang kan punya prinsip beda-beda. Ada yang kalau hutang ya harus dibayar, ya nggak apa-apa, monggo dibayar sesuai pokok dan lain-lain, seperti itu sih. Atau ketika ada anjuran, kebenaran nih gak usah dibayar. Nah, takutnya nanti masyarakat mumpung ada anjuran seperti itu, jadinya berlomba-lomba pinjam ke yang ilegal dengan niat untuk tidak dibayar. Nah, itu juga sangat tidak disarankan. Karena risikonya sangat tinggi, seperti itu. Oke, jadi sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum nantinya ya. Iya. Oke, itu untuk Pak Imam ya. Kemudian sekarang tadi ada titipan telepon dari Mbak Rahayu, minta offline aja. Katanya bagaimana menyikapi pinjaman online yang menawarkan lewat WA, tapi kok ternyata penipuan gitu. Katanya sudah menyerahkan data, mengajukan pinjaman, tapi nggak cair, nggak dapat kucuran dana segar. Gimana? Terima kasih informasinya. Ini juga case yang menarik. Nah, mungkin di sini dari Bu Rahayu, karena kan memang sudah terlanjur memberikan data ya. Nah, data itu kan juga hal yang pribadi yang seharusnya tidak di-share ke semua orang gitu. Nah, Ibu bisa mungkin melaporkan ke kepolisian karena kan itu terkait permintaan data, bisa berbahaya ya, Mbak. Nah, datanya takutnya disalahgunakan gitu. Bisa buktikan memberikan buktinya, misalnya screenshot dan lain-lain gitu. Dan di sini mungkin agak kalau misalnya memang tidak memperoleh pinjaman, ya syukur alhamdulillah Bu, mungkin masih di ini juga terhindar dari yang ilegal itu ya Mbak ya. Iya, minimal nanti Ibu kan laporannya kan karena data gitu kan, nggak yang nambah-nambah di hutang, ditagih secara tidak manusiawi dan lain-lain gitu. Jadi monggo dilaporkan terkait berarti kan penipuan data kita yang sudah terlanjur diberikan ya. Oke, itu Mbak Rahayu bisa dilaporkan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Anto di Pekalongan. Sekedar berbagi pengalaman, nomor WA saya pernah di WA oleh pinjol ilegal dan langsung saya blok. Bahkan dalam WA tersebut mengancam akan membebankan angsuran pinjol ilegal tersebut apabila tidak menyampaikan ke si terhutang. Saya harus bagaimana? Mas Anto, ikut repot ini ya, orang lain nggak ikut dapat uangnya, repotnya dapat gitu ya. Ini memang banyak juga sih yang mengadu seperti ini, Pak Anto. Jadi terkait kejadian tadi, kembali lagi karena memang Pak Anto kan juga tidak memanfaatkan fasilitas pinjolnya secara langsung kan ya, cuma ketiban sampur lah istilahnya. Iya benar. Iya, nah itu nomor yang melakukan ancaman itu bisa dilaporkan ke OJK, bisa nomornya nanti kita akan kita akan save gitu ke kontak 157 itu. Nah, sekalian mungkin paralel Pak Anto bisa lapor ke kepolisian karena nanti salah satu petunjuk atau sebagai alat bukti lah dari kepolisian untuk melakukan tindakan gitu. Karena kan itu ada ancaman juga kan ya di sana gitu. Tadi mengancam akan membebankan gitu, itu juga nggak mungkin gitu. Tapi benar bisa nggak sih Mbak membebankan tanggungan ke orang lain? Ya secara hukum ya tidak bisa. Yang melakukan perjanjian kan
antara peminjam dan yang meminjamkan dana gitu. Jadi berarti yang sekedar intimidasi ya? Iya, biasanya intimidasi biar membantu proses penagihan. Oke. Gitu. Bantu ikut teriak-teriak maksudnya ya? Iya. Bayar-bayar gitu ya? Ya, Oke, itu Mas Anto yang bisa dilakukan dengan melaporkan. Kemudian di belakangnya dari Ibu Basuki, pinjol ilegal ini memang meresahkan sekali, tapi kebutuhan mendesak terkadang membuat kita ambil jalan pintas tanpa memikirkan bagaimana risikonya. Yang penting saat kita butuh uang mendesak bisa langsung ada. Yang ingin saya tanyakan, ini kemungkinan karena bila pinjam di bank birokrasinya tuh terlalu ribet, butuh waktu lama, dan harus ada agunan atau jaminan. Sementara via pinjol ilegal tanpa syarat, ribet, dan bisa langsung cair. Jika kita dalam keadaan mendesak dan kita punya kartu kredit, mana yang lebih baik untuk digunakan meminjam uang? Melalui gesek tunai, kartu kredit, atau fintech legal di bawah OJK? Dan bagaimana bila fintech legal, apakah penagihannya juga melalui debt collector seperti banyak dilakukan oleh pinjol ilegal yang bikin nasabah diteror? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Yang terkait apa ya tadi? Yang pertama, karena mungkin ketika orang jalan pintas butuh dana segar, ketika melalui yang legal birokrasinya ribet. Iya. Kemudian ada jaminan juga, akhirnya jalan pintas lah yang cepet kayak gitu. Jadi memang salah satu karakteristik dari pinjaman online itu baik legal maupun tidak legal itu kan lebih cepat ya daripada lembaga jasa keuangan konvensional yang lain, misalnya perbankan, leasing dan lain-lain. Selain itu juga pinjol mereka tidak mempersyaratkan adanya agunan gitu. Biasanya dalam beberapa hari aja cair gitu. Memang itu salah satu yang bisa ditawarkan mereka, itu salah satu keunggulan mereka. Magnet daya tariknya. Iya, itu yang yang adalah bikin daya orang tariknya. jadi Nah, ikut. kembali lagi kalau memang misalnya kebutuhan sangat mendesak dan memang ingin memanfaatkan pinjaman online karena dirasa lebih praktis gitu, monggo, tapi pinjamlah ke yang legal gitu, karena OJK juga sudah melakukan assessment dan sudah kita proses lah, sehingga sekarang per tanggal 6 Oktober itu ada sebanyak 106 pinjaman online legal. Monggo kalau misalnya ingin memanfaatkan dari mereka. Kemudian tadi terkait apakah kalau ingin kebutuhan mendesak apakah kartu kredit atau pinjol gitu. Itu juga sebenarnya untuk pemanfaatan produk dan layanan itu memang diserahkan ke masing-masing konsumen gitu, karena kan yang paling ngerti kebutuhannya dan paling aware paling ngerti lah nanti bunganya berapa, risiko-risiko apa yang saya harus tanggung, seperti itu kan harusnya masing-masing konsumen yang mengerti gitu kan. Kalau misalnya memang cepat butuhnya cepat kan pasti akan ada pertimbangan nih, cepat, kemudian biaya dan lain-lain, suku bunga dan lain-lain. Nah, itu yang paling mengerti masing-masing adalah konsumen masing-masing gitu. Kami tidak tidak melarang untuk memakai suatu layanan selama itu legal, seperti itu. Nah, nanti kedepannya ada semacam dispute atau dispute itu saling tidak puas lah, atau saling tidak merasa ada permasalahan lah dengan yang legal gitu, baik itu produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perbankan maupun pinjol yang legal. Nah, Ibu bisa melaporkan Bu kepada OJK gitu di kontak 157. Nomor teleponnya 021157, nomor WA-nya 081 157 157 atau ke website pengaduan OJK di kontak 157.ojk.go.id. Nah, di sana Ibu bisa melaporkan permasalahan dengan lembaga jasa keuangan yang legal kepada kami. Nanti dari OJK akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal 20 hari kerja, seperti itu. Oke. Kemudian apakah kalau fintech legal penagihannya juga melalui debt collector seperti banyak dilakukan pinjol ilegal? Iya, benar. Penagihannya tetap melalui debt collector. Namun bedanya adalah etika untuk penagihan itu kalau yang legal diatur. Jadi mereka tidak boleh liar lah, tanda kutip liar, untuk melakukan penagihan. Misalnya
menyebarkan hal-hal pribadi, menyebarkan data-data, mengancam dan lain-lain, itu kita tidak perbolehkan itu. Kalau misalnya nanti ada yang legal melakukan hal seperti itu, Ibu bisa melaporkan ke OJK. Karena kalau yang legal itu OJK bisa melakukan ini tindak lanjut, misalnya memberikan surat pembinaan, bisa juga memberikan sanksi dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya yang legal melakukan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan, gitu, misalnya melakukan penagihan dengan etika yang buruk, dengan mengancam dan lain-lain. Atau kayak perampasan kendaraan gitu di jalan? Kalau perampasan kendaraan itu tergantung yang, kan kadang merampas itu ini ya Mbak ya, bahasa merampas tapi bahasanya merampas tapi prosedurnya kita nggak tahu di jalan seperti apa gitu kan. Nah sebenarnya kalau itu biasanya yang melakukan penarikan kan memang dari ini ya, leasing, itu ada memang pihak ketiga, tapi pihak ketiga itu wajib punya sertifikasi di OJK, dari OJK seperti itu. Jadi penagihan apapun itu ada pengaturannya, ada peraturannya, ada etikanya seperti itu. Yang bisa melakukan pun itu juga ya, kalau misalnya tadi yang pihak ketiga melakukan penarikan akuran di jalan pun itu mereka juga pasti punya SOP gitu, dan mereka juga harus tersertifikasi. Nah jadi nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Itu sih ya, termasuk juga yang penagihan dari pinjol itu juga ada etikanya, tidak boleh melakukan hal-hal yang dirasa tidak manusiawi gitu. Nah, kalau misalnya hal itu dilakukan oleh yang legal, bisa dilaporkan ke OJK. Langsung dilaporkan ya, ada naungannya. Oke, kemudian di belakangnya ini pertanyaannya berhubung jadi numpuk ya. Belakangan ramai isu pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjaman online ilegal. Beberapa orang yang mengaku sebagai korban mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengajukan pinjaman dana ke pinjol, tetapi tiba-tiba mendapatkan tagihan. Data-data pribadi korban diduga telah dicuri atau disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman. Lantas bagaimana cara melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pinjol ilegal? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit saran dari saya. Memang ada beberapa modus dari pinjaman online yang tiba-tiba memberikan pencairan dana ke suatu nomor. Misalnya memang nomor itu tidak pernah, misalnya saya gitu ya, tiba-tiba saya mendapatkan pencairan dana 10 juta. Saya nggak tahu ini dari data dari mana gitu. Saya juga nggak pernah merasa untuk me-apply gitu ke suatu pinjaman. Nah ini ada beberapa kasus seperti itu gitu. Nah dari sini memang concernnya kan dari data kan ya. Kenapa kok bisa dapat data dari saya? Dari mana? Nah itu juga memang masih dalam ini ya, dalam pengusutan lah dari pemerintah juga. Nah mungkin yang bisa dilakukan beberapa langkah preventif dari saya untuk terutama di HP ya, karena biasanya kan HP itu data-data dimasukin situ semua gitu kan, ada fotokopi KTP, ada apa di situ semua gitu. Nah salah satunya adalah ini yang ada kaitannya dengan pinjaman online ya. Bapak Ibu kalau misalnya ada penawaran dari pinjaman kan dari SMS atau WA dan lain-lain, kan biasanya ada linknya. Nah itu jangan diklik ya. Jangan diklik, karena kebanyakan diklik itu ketika langsung diklik langsung terserap ke data semua pribadi. Iya, itu salah satu yang menurut kami ya jahat lah dari pinjol gitu. Itu kemudian karena kan tadi juga saya sudah sampaikan bahwa yang melakukan penawaran melalui SMS atau WA itu sudah pasti ilegal gitu. Jadi kalau misalnya punya ada penawaran itu langsung delete aja, langsung masuk ke HP, nggak usah dibuka, nggak usah diklik linknya, nggak usah diklik linknya, delete aja karena itu biasanya mereka langsung mengambil data. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak pernah merasa melakukan apply gitu kan, ternyata data Bapak Ibu sudah terlanjur ya seperti itu. Oke, jadi caranya benar-benar ya. Itu. Kalau ada kiriman link penawaran pinjaman jangan langsung diklik. Mungkin bisa jadi yang ngeklik Mbak biasanya adalah orang-orang atau masyarakat yang memang secara waktu itu sedang mungkin butuh kucuran dana segar, lagi dalam kesulitan, ketika ada penawaran seperti itu penasaran, kepo, klik lah gitu.
Tapi risikonya sangat tinggi. Risikonya tinggi ya, ngeri di belakang hari. Oke, kemudian di belakangnya ada lagi nih Mas Kamal. Terima kasih untuk edukasinya Mitra FM dan Mbak Siva. Kalau menurut saya pinjaman online itu seperti lagunya Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang. Hutangnya tapi tidak pernah hilang. Itu yang ilegal ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak. Nah sebelum kita akhiri untuk segmen Opera Mitra di siang hari ini kan pinjaman online ilegal mungkin hampir sama seperti hukum pasar, di mana penggerebekan banyak, penindakan tegas oleh pihak kepolisian dan OJK banyak, sedang gencar-gencarnya. Tapi ketika permintaan tinggi dari masyarakat banyak yang butuh, banyak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, banyak yang memilih untuk yang nggak ribet. Dari OJK sendiri, adakah kebijakan misalkan nih membuat satu platform pinjaman online kepada masyarakat, tapi misalkan bunganya rendah, terus nggak ribet, nggak pakai jaminan-jaminan gitu, bisa nggak? Biar nggak larinya ke sana, ke pinjol ilegal lagi gitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari OJK sendiri, karena OJK juga tidak bisa membuat suatu badan yang kita kan tugasnya mengawasi gitu ya, mengatur, mengawasi dan melindungi. Nah, karena kita pengawas jadi kan harus independen gitu Mbak. Nah kemudian tapi kita mempersilahkan kepada semua pinjol yang kita sebut peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending dalam ketentuan itu untuk mendaftarkan ke kami. Nah, kalau misalnya sudah terdaftar di OJK, mereka wajib patuh peraturan OJK. Kemudian juga mereka harus terdaftar di asosiasi, namanya AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Di sana sesama para pelaku para pelaku atau penyelenggara fintech itu mereka saling karena asosiasi kan mereka saling mengatur satu sama lain gitu, karena risiko reputasi kan ketika mereka melakukan, ya sebenarnya sekarang juga mereka sudah terdampak dari fintech ilegal gitu, karena mereka berusaha sebaik mungkin sebagai yang legal gitu, tapi banyak yang ilegal merusak nama baik dan lain-lain. Nah, mereka di sini saling menjaga nama baik satu sama lain lah dengan mengeluarkan misalnya suku bunga gitu, suku bunga yang nggak terlalu tinggi, yang tadi maksimal 0,8% per hari kalau nggak salah. Kemudian juga denda yang nggak boleh terlalu tinggi juga dan lain-lain gitu. Kemudian ya mereka saling jaga lah di situ gitu. Terus dari situ karena mereka sudah tergabung dalam asosiasi, sudah diatur juga oleh OJK. Kami juga berharap masyarakat kalau memang membutuhkan dana yang cepat, ya memang fintech kan salah satu karakternya cepat gitu. Monggo, ya kalau misalnya mau pinjam ke yang legal ya monggo, ya kami persilahkan, karena kan memang hak kan ya mau pinjam kemanapun. Tapi kami sarankan untuk kalau mau pinjamlah ke yang legal, karena nanti kalau misalnya ada dispute, OJK bisa membantu untuk menyelesaikan seperti itu. Oke, jadi jangan karena pendek pikiran, kepepet sama kebutuhan, akhirnya mengambil jalan pintas yang resikonya mungkin sangat mengerikan dibandingkan jumlah nominal uang yang sudah diterima ya. Mendingan ribet sedikit, agak-agak repot sedikit ke yang legal, tapi jelas suku bunganya juga lebih ringan ya. Iya. Nggak ugal-ugalan kayak yang pinjol ilegal. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Siva di pagi hari ini dari OJK sudah memberikan edukasi ke masyarakat. Semoga setelah ini masyarakat Purwokerto dan sekitarnya tercerahkan untuk tidak terjebak kepada pinjol ilegal. Ada pesan Mbak Siva? Pesan terakhir mungkin yang summary lah dari tadi yang apa saya sampaikan, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan pinjaman yang cepat dan ingin memanfaatkan pinjaman online, kami sarankan untuk mengakses atau meminta pinjaman itu ke lembaga yang legal atau fintech peer-to-peer lending atau pinjol yang legal yang terdaftar dan berizin di OJK. Saat ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui mana-mana aja sih fintech yang legal, pinjol yang legal gitu, monggo Bapak Ibu dapat mengakses website OJK di www.ojk.co.id. Nah, di sana nanti ada list 106 per 6 Oktober kemarin jumlah
fintech peer-to-peer lending yang legal. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada dispute atau pengaduan terkait lembaga jasa keuangan, baik itu pinjol legal atau semua lembaga jasa keuangan yang diawasi dan terdaftar di OJK, monggo Bapak Ibu dapat menghubungi kontak 157 di 021 157 atau nomor WA 081 157 157 157 atau ke website kami di kontak157.ojk.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan semua permasalahan yang Bapak Ibu alami dengan lembaga jasa keuangan yang di bawah pengawasan kami dari OJK. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ditawari pinjaman online yang ilegal yang sudah saya sampaikan tadi ciri-cirinya, atau bisa juga ditawari oleh investasi yang ilegal yang dirasa tidak wajar gitu. Karena kalau investasi itu kan kuncinya 2 ya, legal atau logis gitu. Nah, kalau misalnya udah tidak legal dan tidak logis juga, monggo juga sampaikan ke kontak OJK yang tadi gitu. Nanti akan kami tindak lanjuti, bisa melalui penutupan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain dalam hal penutupan tersebut. Seperti itu. Jadi akan ada tindak lanjut kalau ada laporan dari masyarakat ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Siva atas pencerahannya 1 jam di Opera Mitra. Dan kita harus tuntaskan untuk segmen Opera Mitra Lovers pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, sudah tanya-tanya. Semoga lebih jelas lagi permasalahan yang bisa kita hadapi, dan semoga rezeki kita semua dilancarkan sehingga kita tidak terjebak ke pinjaman online ilegal ya. Terima kasih Mbak Siva, semoga tidak kapok. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan Mitra Lovers, saya tuntaskan Opera Mitra di pagi hari ini.